Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Jamni SKM MKes. Bidang ilmu saya adalah kesehatan masyarakat. Saya dosen tetap di program studi Sarjana Terapan Dietika, jurusan Gizi, Poltekkes Kemenkes Aceh. Mata kuliah saya yang saya ajarin adalah anatomi fisiologi. Yuk kita masuk ke ruangan untuk kita coba mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak mengajar anatomi dan fisiologi. Ya, perkenalkan diri dulu. Nama Bapak Teguh Jamni, SKM MKes. Ya kan? Kenapa kita harus belajar anatomi dan fisiologi? Ada yang tahu? Ada? Bukankah kita ini semua punya tubuh? Ya. Bukankah kita semuanya ini punya raga? Ya. Bukankah di sini punya jiwa? Ya. Nah, siapa yang gerakkan? Itulah dengan anatomi fisiologi yang mengatur tentang susunan, bentuk, struktur, ya, yang ada hubungan satu sama lain. Nah, tugas kita orang gizi gimana? Nanti di masyarakat ditanya, apa hubungan orang gizi dengan anatomi? Ingat satu ayat. Ayat 4. Sesungguhnya manusia dalam keadaan sempurna, dengan Allah menciptakan keliling yang menyerupai manusia. Bisa jelaskan apa yang menyerupai tubuh manusia? Dari unsur gizinya. Kalian calon ahli di gizi. Karena kita berdayakan masyarakat mencintai produk sendiri. Itu ada kita lihat Tommy. Ada nggak namanya Tommy sini? Enggak. Ya. Nah, jadi anatomi kita pelajari ilmu melajari bentuk susunan tubuh baik secara keseluruhan, bagian-bagian, serta hubungan antara satu dengan yang lainnya. Itu yang maksud kita pelajari, ya kan? Nah, itulah peran kita di situ, supaya peran mata bisa melihat, peran telinga masih bisa mendengar, peran tubuh manusia sehat. Itu peran kita. Jadi namanya peran kita orang ahli gizi besok secara anatomi dan fisiologi. Peran gizi kita di sini sangat penting karena regenerasi anak bangsa sangat tergantung kepada gizi yang seimbang, gizi yang kita tanam, gizi yang kita terapkan di masyarakat. Pada saat kapan gizi kita kasih tahu sama ibu? Ibu apa? Guru. Ibu yang lagi hamil. Pada saat umur berapa denyut jantung pertama? Minggu ke berapa? Minggu ke berapa? Nanti ada di bagian reproduksi. Nanti Bapak ajarin di sistem reproduksi manusia. Karena di situ itulah peran kita di situ, orang ahli gizi, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, bayi, balita, batita. Itu peran kita. Itulah yang generasi-generasi yang masih dalam kandungan generasi emas yang menciptakan supaya gizi anak bangsa tercukupi. Anatomi berasal dari bahasa Yunani, bahasa Latin, yaitu tomi, iris atau roton. Bisa kita simpulkan anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Jadi bisa kita uraikan ilmu uraian bagi susunan tubuh dalam hubungan bagian satu dengan yang lainnya. Sama juga berasal dari bahasa Latin. Nah, fisiologi ilmu pelajari fal, pelajari fal. Fal tahu fal apa? Tahu fal? Ya, fungsi. Ya, pekerjaan tiap hari yang jaringan tubuh, bagian-bagian alat tubuh. Nah ini, mata itu apa? Ya. Telinga itu apa? Nah, ini itu apa?
Bisa bergerak? Bisa. Semua ada susunan nggak? Semua berfungsi nggak? Berfungsi. Nah, itulah tujuan. Anatomi tubuh, fungsi keseluruhan. Nah, jadi anatomi fisiologi ilmu pengetahuan berarti tentang susunan atau anatomi fisiologi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh itu bekerja. Bisa dijelaskan bagaimana bekerja? Mata bisa bekerja? Bisa. Mulut bisa bekerja? Bisa. Badan bisa bergerak? Bisa. Nah, ini semuanya fungsi fal. Ya, masih bisa mendengar? Masih. Kira-kira reaksi nggak? Reaksi. Siapa yang berita? Bukan saya yang berita. Yang berita adalah tubuh. Nah, kalau kita di gizi, ya, kita tugasnya prokes, mempromosikan calon ahli gizi. Tentu nanti kalian mengadakan edukasi bagaimana memberi gizi terbaik sesuai dengan syariat Islam kita bawakan sesuai dengan agama kita. Ini dari kami menciptakan ini dari sudut pandang Islam, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada keduanya dengan bermain-main. Tidak ada sia-sia. Contoh yang kita bilang tadi, wortel sia-sia nggak? Bayam sia-sia nggak? Ikan sia-sia nggak? Semuanya fungsi untuk tubuh manusia. Itulah Allah menciptakan. Nah, dan fungsi kita lagi, ya. Sesungguhnya manusia dalam keadaan sempurna dengan Allah menciptakan tumbuhan, hewan untuk fungsi tubuh manusia. Nah, itu dia ya. Ketika kita mempelajari tubuh kita sendiri, merasakan tubuh kita sendiri, inilah anatomiku, inilah pekerjaanku. Kita akan memahami, mendeskripsikan bagaimana kebesaran Allah. Ya. Baik memang pencipta anatomi, ya kan? Bagaimana sempurna Allah menciptakan dan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Inilah kita memahami setelah kita pelajari anatomi, bahwa kita lebih sempurna dibandingkan lain, dan memahami dan mampu menyembuhkan anatomi tubuh manusia secara garis besar. Tujuan daripada ini, fungsi tangan itu apa? Nanti kalian bisa menjelaskan, Bu, ini Bu, Ibu kalau lagi menyusui, ya kan, perlunya kan ASI. Apa yang perlu kita sampaikan supaya air ASINya lebih bagus? Apa yang kita bisa kembangkan? Apa kita suruh minum? Iya, itulah mampu memahami. Ya, habis itu memahami, mampu melihat fungsi tubuh manusia secara garis besar. Bu, ini Bu, Bapak, ini fungsinya kalau kita sering mengkonsumsi ini. Ya kan? Nah, setelah itu memahami sistem aplikasi tubuh manusia. Ya, anatomi fisiologi tubuh manusia. Memiliki cara berpikir untuk mampu mengembangkan pola penyelesaian masalah secara sistematis. Karena kita punya alat ukur. Ya kan? Alat ukur bagaimana melihat status gizi berdasarkan umur, berdasarkan berat badan, kan kita punya alat. Kan fungsi dengan anatomi juga. Itu tujuan. Nah, oke, tujuan kita hari ini bagaimana mempelajari anatomi secara fisiologis, ya, agar kita memahami, karena kita orang ahli gizi, calon generasi ahli gizi, memahami dan mendeskripsikan kebesaran Allah. Tahu kebesaran Allah? Apa kebesaran Allah? Ya, kita diberi jantung, kan? Nah, jantung itu bisa nggak kita hentikan? Kehendak Allah menghentikan. 24 jam dia bekerja dalam satu hari. Ya, nafas
diberi paru-paru, diberi mulut, diberi mata, diberi telinga, diberi pikiran, diberi semuanya. Yang nggak ada manusia, nggak ada makhluk lain, tapi di manusia ada. Pikiran. Kita sebagai khalifah diciptakan kita sebagai khalifah untuk mengatur makhluk yang lain. Kalau dunia ini rusak, siapa yang rusak ini? Manusia. Siapa yang pikir? Manusia. Otak manusia. Fisiologi menggambarkan bagaimana kondisi dunia, kayak itulah kondisi kita di mengatur kehidupan kita. Kalian mengatur kesehatan diri sendiri dari pagi. Mau makan apa, mau minum apa, mau tidur jam berapa, mau terserah pada diri. Yang bisa menggambarkan diri adalah diri kita sendiri. Mau dibawa kemana hidupku ini? Oke? Bukan orang lain. Karena kita yang menggambarkan. Kita sudah menggambarkan diri kita tadi, merasa diri kita mampu apa enggak? Mampu menjaga kesehatan enggak? Mampu. Sanggup enggak menahan nafsu? Sanggup enggak mengatur pola makan? Sanggup enggak mengatur aktivitas? Dibilang sanggup. Mampukah kita layani? Insya Allah. Insya Allah. Ya, itulah gambaran kita bagaimana mengatur kita sendiri, menggambarkan kita sendiri. Habis itu kita memandang keluarga kita, diri kita, keluarga kita, menggambarkan bagaimana. Habis itu setelah memahami keluarga, lingkungan, ya, lingkungan. Selanjutnya memahami dan menyembuhkan bahwa tubuh saya sehat. Kita memahami bagaimana proses fisiologis tubuh manusia. Kita pelajari bagaimana struktur tubuh manusia, yaitu
bagaimana sel? Tahu sel? Kita hidup karena sel. Kalau tidak ada sel, karena di kulit kita ada sel juga. Ya. Unsur jaringan terdiri dari inti sel, nukleus. Dari inti menyebabkan berkembang, menyebabkan menjadi hidup. Ya, hidup. Jadi kalau sel mati seiring dengan usia perkembangan tubuh, sel itu akan menurun. Jadi seiring perkembangan dari janin bayi sampai dari balita sampai remaja, kita masih ada pertumbuhan sel. Pertumbuhan sel itu jaringan-jaringan yang terkecil menyebabkan kita menjadi sehat. Jadi tugas kita orang gizi di sini memperbaiki jaringan sel supaya kita bisa hidup sehat. Nah, setelah itu kita masuk ke jaringan. Kumpulan sel khusus dalam bentuk fungsi yang sama. Nah, fungsi yang sama bagaimana? Ya, fungsi untuk keseluruhan tubuh. Jadi tidak ada jarak, ya, keseimbangan supaya kita nampak lebih segar. Ya, jangan hanya misal 3 hari kita makan itu telur, ya kan mungkin. Ada keseimbangan. Biar pergantian jaringan lebih bagus. Setelah itu ada bagian organ tubuh alat manusia yang fungsi khusus. Apa fungsi khusus? Yang fungsi khusus apa? Iya. Ada lagi? Fungsi khusus ya. Jantung. Ada lagi? Paru-paru. Hah? Dia khusus khusus untuk kita. Karena kan kalau ada apa-apa, dia yang diutamakan untuk keselamatan. Ya. Nah, organ yang paling melindungi. Kalau saya ada kecelakaan, itu dulu ditanggulangi. Kulit. Hah? Kulit. So, ada kecelakaan, apa dulu organ yang melindungi? Jantung. Jadi udah, ya kan? Itulah organ-organ utama demi keselamatan sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut. Nah, jadi kalau misalnya ada kecelakaan, organ utama yang perlu ditanggulangi itu aja. Ya. Setelah itu ada setelah organ ada sistem susunan alat yang fungsi tertentu. Sistem pernapasan, sistem referensi pernapasan, sistem kardiovaskular, sistem reproduksi, ya, semua kita bekerja dalam sistem. Tidak ada kerja tanpa sistem dalam tubuh kita. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, karena kita bergerak atas perintah sistem bersarafan. Oke, semangat dalam kehidupan. Jangan lupa ikuti perubahan sel tubuh kita. Nah, bagaimana selnya? Yuk kita perbaiki diri dengan perbaikan gizi yang bagus. Nah, bagaimana? Sel. Ya. Satu, ini dasar tubuh manusia di mana setiap organ merupakan agresi penyatuan dari berbagai sel yang dipersatukan satu sama lain oleh sokongan struktur interseluler di dalam tubuh manusia. Kumpulan dari terkecil sel yang sangat halus yang nampak dari tubuh manusia, nampak secara kasat mata, tapi bisa berkembang karena kita lahir daripada inti sel. Sel siapa lahir kita? Pertama, sel sperma. Dari benih yang kecil menyebabkan kita tumbuh. Siapa yang bikin tubuh? Allah. Siapa yang bikin semua sehat? Allah. Iya. Allah memang memberi kita. Setelah memberikan, tapi diberi usaha. Ini kita semua karena usaha. Ya. Usaha orang tua. Di mana usahanya? Menyekolahkan hari ini, ya kan? Memberi pakaian, memberi makan, mendoakan, sehingga sel-sel tubuh jadi cantik, jadi bersih, jadi putih, jadi indah dipandang.
Ini karena ada perubahan sel. Ya. Nah, karena kita hidup dalam sel. Ya. Oke, selanjutnya betul ada di dalamnya. Dari kecil menjadi besar, ya. Setelah itu setiap jenis sel khusus untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Misalnya sel darah merah. Apa yang maksud dengan sel darah merah? Sel darah merah apa namanya kalau bahasa Inggrisnya? Erik? Sel dibagi ada berapa? Ya, seluler dan interseluler. Kalau sel darah merah? Seru? Ya. Oke. Sel darah merah berjumlah 25 triliun berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh. Jadi kita di sini di dalam darah ada unsur O2 yang menyebabkan kita bisa tumbuh. Ya kan? Karena coba dalam berapa persen cairan tubuh kita? Berapa sel darahnya? Berapa? Ada campuran kedua, ada air, ya kan? Semua ada sehingga kita bisa tumbuh. Ya, itulah fungsinya. Kalau ditanya berapa jumlah sel tubuh manusia? 25 triliun. Ya, jadi nampakkah bisa kita hitung? Tidak bisa. Tidak bisa kita beli. Dan tidak bisa ada nilai tawar. Nah, ini sel mempunyai sifat dasar mirip satu sama lain, berkembang. Makanya kalau kita lihat bisa di mikroskop bagaimana bentuk sel, karena sel itu sangat kecil, tidak bisa kita lihat dengan mata, tapi hanya kita bisa melihat dengan menggunakan mikroskop. Jadi perbedaan. Memang ada kemiripan satu sama lain, tapi ada perbedaan. Nah, setiap sel melepas hasil akhir reaksinya ke cairan sekitar tubuh kita. Semua dilepaskan, ya, semuanya sehingga kita dapat sehat segar, ya. Hampir semua sel mempunyai kemampuan reproduksi, dan jika sel mengadakan reproduksi dan jika sel tertentu mengalami kerusakan, maka sel sejenisnya akan berregenerasi. Ada nggak sel mati? Ada. Yang mana? Bisa dikasih contoh? Ada nggak yang beregenerasi berubah? Ya kan? Sel kulit kan ada hitam, ya kan? Kan jaringan mati, ya, tumbuh. Sel yang habis itu kan hitam, ya kan? Nah, ada kelilingnya, sudah hitam lama-lama berubah jadi mati, tumbuh lagi, ya kan? Nah, itu perubahan sel. Secara umum sel menyusun tubuh manusia mempunyai struktur dasar terdiri dari membran sel, protoplasma, dan inti sel nukleus. Ketika mempunyai komposisi kimia yang terdiri dari air, elektrolit, protein, lemak, dan karbohidrat, itulah yang ada dalam unsur tubuh manusia. Jadi semuanya kita tergantung kepada air. Apalagi suasana kayak gini, ya, suasana udara cuaca begini, air sangat dibutuhkan. Nah, kalau kekurangan air tadi ada yang dehidrasi karena elektrolitnya rendah. Habis itu protein. Jadi suasana begini, ya, perbaiki makanan, atur pola makan, atur makanan, karena kondisi yang tidak memungkinkan suasana kayak gini, perubahan yang menyebabkan daya tubuh kita menjadi lemah. Ya, jadi protein, lemak, karbohidrat diperhatikan. Apalagi kalian dari pagi sampai sore. Jaringan epitel yang disusun oleh lapisan sel yang melapisi permukaan kulit seperti, ya, kita lihat kulit kita ini secara ringan, ya, menyerap panas, ya, dingin dan segala macam. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi organ di lapisan sebagai organ sekresi dan penyerapan. Nah, penyerapan keringat tadi, ya. Nah, setelah itu ada jaringan pengikat. Susunan sesuai namanya, mengikat fungsi untuk mengikat jaringan alat tubuh. Misalnya kita berdarah sebut ada jaringan
Dah? Oke anak-anakku semua, dengan berakhir tadi mata kuliah pengantar anatomi tadi, maka untuk proses pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini. Kita masuki nanti tahap selanjutnya, yaitu materi kedua. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini jadi berkah untuk kita semua dan jadi pengalaman dalam proses mengajar untuk selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.